Baik, kita akan sebentar lagi, kita siap sedia, sebentar lagi kita akan memulakan kebaktian atas talian online ini dalam sesi yang kedua, sesi doa. Baik, kita sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita melakukan kebaktian online. Pertama-tama mengucapkan salam sejahtera ya kepada semua ya jemaat, rekan sekerja, pendeta dekan, dekanus, semua pekerja yang diurapi, saudara-saudari seiman, ya kawan-kawan, dan khasnya ya kepada semua jemaat di sekitar ya gereja Marais ini. Jadi kita bersyukur Tuhan ya kiranya memberkati kita semua. Jadi mari kita mulakan kebaktian ini. Dalam sesi doa ini terlebih dahulu kita sama-sama puji Tuhan dengan kidung bilangan ya 247 ya 247. Selanjutnya, terlebih dahulu kita sebelum kita merenungkan sedikit ya firman Tuhan, terlebih dahulu kita doa menyerahkan
sesi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memimpin kita semua. Mari kita berlutut dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi ya, mengucapkan salam sejahtera kepada semua rekan kerja, ya, keluarga seiman, juga ya kawan-kawan yang turut hadir dalam kebaktian di talian ya pada kesempatan ini. Jadi kita akan masuk dalam sisi doa ya, Roh Kudus. Sebelum kita melanjutkan doa, terlebih dulu kita merenungkan ya sebagian firman Tuhan untuk ya menjadi perkongsian bersama, juga ya, makanan rohani dan persiapan kita ya saat kita berdoa nanti. Jadi kita tidak nafikan, bagi kita ya pemercaya kita sudah sedia maklum ya tentang pentingnya ya waktu ini, khususnya bagi keluarga kita. Masih ada yang saya yakin ya masih ada keluarga kita, bahkan ada masih ramai yang belum menerima Kudus. Baik, dalam kesempatan ini bagi kita ya di dalam keluarga Tuhan, doa itu ya suatu berkat ya, suatu berkat bagi kita. Sebab Tuhan ya pernah berjanji, khususnya sewaktu dia masih di dunia ini, dia berjanji bahwa barang siapa ya anak-anaknya ataupun ya pemercayanya yang berdoa dalam namanya, pasti ia akan mendengar dan mengabulkannya. Jadi inilah kita percaya ya, inilah kasih Tuhan, dan ini juga ruang dan berkat yang Tuhan sediakan. Bukan saja di zaman rasul-rasul, tetapi di zaman kita ya hari ini. Dan walaupun situasi sekarang ini agak istimewa berbanding keadaan yang normal di tahun-tahun yang lalu, kita ini dapat berkumpul di aula gereja, bersua muka, kita dapat berkumpul bersama-sama berdoa, dan ada penumpangan tangan dalam sesi doa. Tapi sekarang ini berbeda. Walau bagaimanapun, hal itu tidak melumpuhkan ataupun menyekat ya ruang kita berdoa untuk mengadakan sesi doa bersama-sama untuk mohon Roh Kudus kepada Tuhan. Jadi kita percaya kita yang berkumpul berdoa di mana-manapun di atas talian ini, kita dapat ya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya dalam sesi ya mohon Roh Kudus ini. Lebih dahulu kita renung ya Injil Matius pasal 7 ya. Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat 11 ya. Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat 11. Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat 11 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu.
Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia minta roti? 10, atau memberi ular jika ia meminta. Ayat 11, jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik. Apabila kita renungkan, membaca ya firman Tuhan ini, perkataan Tuhan ini, maka kita akan rasa ya hubungan Bapa dengan anaknya. Nah, Tuhan dengan pemercaya, Bapa sorga dengan diri kita. Ya. Tuhan paling tahu ya. Nah, sebab dia memang adalah Bapa kita, maha tahu, maha kuasa, yang paling tahu keperluan baik yang bagi pemercaya, bagi anak-anak dia. Jadi daripada apa yang kita bacakan tadi, apa yang kita dengar dari bagian firman Tuhan Yesus itu, kita dapat selami ya perasaan Tuhan. Dia berharap ya anak-anaknya ya pemercaya miliknya ini ya sedar hal yang baik yang menjadi keperluan diri kita ya sebagai anak Tuhan, khususnya ya masa sekarang ini. Jadi sebagai anak Tuhan, bila kita tahu keperluan baik yang diperlukan oleh kita, maka ya kita akan pergi mencari Tuhan. Kita akan mendekat kepada Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Nah, kita minta hal yang baik kepada Tuhan. Memang Bapak kita sudah sedia tahu, sebelum kita katakan itu, lepaskan itu di dalam hati pun ya sebenarnya Tuhan sudah tahu ya, apa yang diperlukan oleh kita. Tetapi Tuhan mau hubungan yang erat, ya, erat antara anak dan Bapa. Sebab itu kita perlu datang dan meminta kepada Tuhan. Ya. Meminta kepada Tuhan, itulah sebabnya sekalipun kita telah menerima anugerah penebusan dosa dengan darah Kristus melalui pembaptisan, kita perlu juga mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita untuk mendapatkan hal yang baik daripada Tuhan. Jadi kita perlu mencari ruang, kita perlu mengorbankan masa kita, kita berusaha untuk meminta kepada Tuhan. Jadi kita perlu mengarahkan tenaga kita kepada Tuhan. Lukas pasal 22, Injil Lukas pasal 22 ayat 41 ya. Lukas pasal 22 ayat 41 ya. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, ya, katanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Yesus sendiri adalah teladan kita, ya, teladan kita dalam keadaan rupa manusia. Bila ia menyampaikan permohonan, maka ia maju. Artinya dia ada usaha, ya. Dia berlutut, ya. Dia berdoa. Jadi kita dapat lihat di sini dia sungguh-sungguh minta, dia berlutut, dia berdoa. Jadi tentu sikap ini adalah sikap yang harus ada pada kita sebagai anak-anak milik Tuhan Yesus sendiri. Sebab bila Tuhan melakukan demikian, maka inilah ya sikap yang Tuhan mahukan ya untuk ya kita nyatakan di hadapan Tuhan. Jadi artinya bukan hanya dari hati saja minta, tetapi kita usahakan dari tubuh kita, dari segenap kekuatan ya tubuh jasmani kita ini dan juga pikiran kita, hati kita. Ya. Sebab inilah yang Tuhan tunjukkan. Artinya ini juga yang Tuhan berkenan bagi kita hari ini bila kita ya meminta ya sesuatu kepada Tuhan, sikap seperti ini. Baik. Apalah hal yang baik yang kita minta? Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 13 ya. Pasal 11 ayat 13. Kalau kita perhatikan di sini sekali lagi ya, dalam hubungan Tuhan dan pemercaya, Bapa dan anak-anaknya.
bukan saja kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita juga perlu ya menerima Roh Kudus. Sebab di ayat 13 di sini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Semua pemercaya ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita dapat menyelami ya. Satu message yang penting daripada Tuhan Yesus dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, keperluan yang sangat penting hari ini adalah setiap ya kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki semua kita ini. Dari dulu zaman rasul-rasul juga zaman sekarang ini, masa kita sekarang ini, semuanya ialah menerima Roh Kudus. Ya. Jadi sebab itu barang siapa yang belum menerima Roh Kudus harus meminta kepada Tuhan. Jadi bagi keluarga kita, ya, bukan ya keluarga kita ada yang dewasa dan ada yang masih kecil. Ya. Jadi sudah tentulah yang dewasa, apabila kita memperhatikan ahli keluarga kita, ya, yang belum ada Roh Kudus, kita mengajar mereka yang masih muda itu, ya, menimbulkan kesadaran kepada mereka. Nah, seperti Tuhan Yesus menimbulkan kesadaran bagi diri kita sebelum ini melalui gereja, melalui ya pekerja suci, melalui guru-guru pendidikan, melalui keluarga kita yang sudah ya percaya ataupun beriman. Kita pun sesuai dengan ya gerakan ya Roh Kudus dari firman Tuhan, kita juga maju dan berdoa dan memohon Roh Kudus. Itu kesadaran kita. Ahli keluarga kita juga dorong ya seperti itu, ya, supaya kita meminta ya Roh Kudus ini kepada Tuhan. Kenapa Roh Kudus ini penting? Kenapa Roh Kudus ini penting? Jadi hal ini seringkali kita ya renungkan, maka ia membawa kesan yang baik bagi diri kita dan juga keluarga kita. Mungkin ya rekan-rekan yang dekat dengan kita yang ada hubungan ya, yang ada kontak ya rapat dengan kita ya, komunikasi yang rapat dengan kita, yang kita ada peluang mungkin mengungsikan ya firman Tuhan ataupun membawa mereka telah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bagi kita yang sudah Roh Kudus, kenapa Roh Kudus itu penting bagi kita? Apabila kita renungkan persoalan ini, ia dapat meneguhkan kita ya, dan ini juga dapat mendorong kita di dalam doa. Kenapa Roh Kudus itu penting? Sebab satu ya, ia berkaitan dengan keselamatan kita. Ya, berkaitan dengan keselamatan kita. Roma pasal 8 ayat 9. Kitab Roma pasal 8 ya, ayat 9. Kitab Roma pasal 8 ayat 9 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, di sini ya, kita dapat perhatikan, bila terima Roh Kudus, maka menjadi milik Kristus. Ini adalah pemilikan secara rohani. Walaupun seseorang itu kata, oh, bukankah saya sudah dibaptis untuk pengampunan dosa? Ya, tetapi dalam hal menerima Roh Kudus, kita semua perlu ya, sangat penting dan ditegaskan ya, seperti yang kita lihat di sini. Ini mengandungi penegasan setiap orang yang tidak memiliki Roh Kudus yang bukan milik Kristus. Jadi pemilikan ini sangat penting ya. Ini adalah milik secara rohani ya, secara rohani, ataupun milik kita ini milik Yesus. Milik Yesus akan membawa kesan, akan mewarisi kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan ini yang ya dunia yang hari ini. Tadi kita ya kita telah merenungkan firman Tuhan yang menyentuh ya, yang kita harapkan itu tempat yang tidak kelihatan. Sorga itu adalah tempat yang tak kelihatan oleh mata jasmani kita, tetapi kita lihat dengan mata rohani kita. Maksudnya
bersandarkan kepada firman kebenaran Tuhan, maka kita percaya sungguh-sungguh ya, sorga ada, Tuhan itu ada nyata. Ya. Jadi itulah sebabnya kita mementingkan, kita dapat memahami ya, milik Kristus itu adalah sangat penting. Milik Kristus yang dinyatakan di sini ialah menerima, ada Roh Kudus ya, menerima Roh Kudus. Jadi kita inilah ya hal yang penting. Kenapa kita memohon Roh Kudus ya. Dan yang kedua, kenapa kita ya perlu menerima Roh Kudus? Ini ada kaitan dengan amanat ya Tuhan Yesus ya kepada kita, kepada pemercayanya, khususnya bagi kita hari ini. Ya. Walaupun kita ini dibatasi oleh banyak hal yang luar biasa ya, kebaru-baruan bagi kita seperti pandemik dan sekatan-sekatan ini apa peraturan-peraturan yang dikuat-kuasakan karena pandemik ini menyebabkan pergerakan hidup kita terbatas ya. Dan demikian juga pergerakan di dalam ya soal pergerakan pemercaya itu juga terbatas. Pun demikian dalam soal ya soal kita sebagai umat Tuhan, kita ini menerima amanat Tuhan. Ya, amanat Tuhan. Kita bukan dipilih, dipanggil oleh Tuhan saja dan duduk begitu. Ya. Tetapi kita ini ada ya hak istimewa ya sebagai anak Tuhan. Ya, ada kaitan dengan amanat Tuhan pada diri kita. Nah, itulah kita perlu menerima Roh Kudus. Kita ini masih tinggal di dunia ini. Ya, maksudnya kita ini pemercaya masih tinggal di dunia ini sekarang. Inilah yang kita sadar. Tetapi kita pemercaya, kita ini menerima ya amanat ya, Tuhan yang kita sebut sebagai kerja suci Tuhan. Ya. Jadi Tuhan amanatkan, serahkan kepada gereja. Maksudnya kepada kita. Kepada kita lah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kita memohon ya Roh Kudus ya, supaya kita beroleh ya karunia Roh Kudus. Kita ini adalah pemercaya. Kita juga ada identiti sebagai pekerja bagi Tuhan. Ya, pekerja bagi Tuhan. Sebab memang kerja suci itu diamanahkan Tuhan kepada gereja, kepada pemercaya. Jadi maknanya selama kita ini diberi kesempatan hidup dan bekerja bagi Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan ini kita memerlukan ya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Kita ini memerlukan kuasa Tuhan. Memerlukan kuasa Tuhan. Maksudnya pertama kita perlu Roh Kudus sebab kita ini memerlukan kuasa Tuhan. Ya, tanpa kuasa, tanpa kekuatan Tuhan, ya, tugas tidak dapat ya kerja suci ini dapat berjalan lancar. Ya, kalau kita perhatikan kembali ya, misalnya kalau kita imbas kembali sejarah umat Tuhan 1 Samuel pasal 17 ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 hingga ayat 11. Ayat 1 hingga ayat 11 ya. Saya hanya nyatakan ya rujukan ini sebab kita memang paham ya tentang Saul ini. Raja Saul itu adalah yang dipilih oleh Tuhan juga, yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi dia kehilangan penyertaan Tuhan. Jadi apabila sampai di 1 Samuel pasal 17, dia berhadapan dengan suatu situasi. Dia berhadapan dengan musuh besar. Ya. Musuh besar. Dia mengatur barisan perang. Ya. Tapi sia-sia saja. Tidak mampu berperang. Tidak mampu berperang. Karena tiada penyertaan Tuhan. Tiada roh Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi demikian juga kita dapat lihat sebelum murid-murid Tuhan Yesus ya di zaman Rasul-Rasul itu beroleh kuasa Roh Kudus, sungguh pun mereka telah berusaha, ya, namun masih
tidak dapat mengusir roh jahat yang merasuki yang manusia. Ya, dalam Matius pasal 17. Matius pasal 17 ya. Injil Matius pasal 17 ayat 14 hingga ya, ayat 19 ya. Injil Matius pasal 17 ayat 14 hingga ayat 19. Ya, ada seorang anak muda yang sakit ayan ya, kerasukan. Jadi berhabis sudah ya. Murid-murid Tuhan Yesus mendoakan. Tetapi ya sukar ya, mereka tidak dapat ya, mengusir. Jadi sebab itulah dari sini perlunya Roh Kudus, dan kita mau berdoa dalam Roh Kudus, maknanya kita bersandar kepada Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus, barulah ya kita dapat beroleh kuasa dan kita dapat ya melakukan kerja suci bagi Tuhan. Jadi hal ini dilakukan bersama-sama. Bersama-sama. Artinya kalau kita perhatikan dalam sejarah gereja benar ini, dalam Kisah Rasul sendiri, baik rasul-rasul maupun ya pemercaya semuanya ya mereka berdoa, ya, berdoa. Sebab itu kuasa Tuhan menaungi mereka ya, dan mereka ya dapat mengerjakan kerja suci. Baik, kenapa kita ya mohon Roh Kudus? Sebab kita mau ya kita dapat ya maklumi kerajaan Tuhan ini adalah kerajaan gereja benar ini, kerajaan Tuhan ini adalah bukan terdiri dari perkataan ya ataupun dari kuasa ya. Dari ya bukan dari didirikan di atas ya perkataan, tetapi dari kuasa ya Tuhan. Ya, sebab itu gereja yang memimpin orang ya, berbalik kepada Tuhan. Ya, gereja benar ini memimpin orang berbalik kepada Tuhan, bukan bersandarkan dengan hubungan sosial kita, bukan bersandarkan kepada taktik ataupun godaan kebendaan, ya, bukan bersandarkan godaan kebendaan, ya, tetapi kita bersandarkan kepada ya kuasa Tuhan. Kita lihat 1 Korintus pasal 4 ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Nah, itulah sebabnya inilah sangat pentingnya ada Roh Kudus ya bagi setiap pemercaya supaya dapat digenapi bahwa ya kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa ya, dari kuasa. Kita perhatikan ya pasal 2, 1 Korintus pasal 2. Pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 hingga ayat 6 ya. Pasal 2 ayat 4 hingga ayat 6 ya. Jadi di sini ya Paulus berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, supaya iman mereka jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi, saudara, inilah ya, kenapa kita perlukan ya kita memohon Roh Kudus, sebab kuasa ya, perlu kuasa daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang suatu pun yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi tanpa kuasa daripada Roh Kudus, tanpa kuasa daripada Tuhan, ya, bagaimana ya mukjizat, bagaimana ya firman kebenaran ini, penyertaan Tuhan Yesus ini dapat diteguhkan. Yang ketiga,
Kenapa kita ya mohon Roh Kudus ini? Ya. Kenapa? Kenapa kita mengejar kekuatan yang dari atas? Sebab sebelumnya Tuhan Yesus ya, sebelum terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-murid ya supaya jangan meninggalkan Yerusalem. Sebaliknya menantikan kedatangan Roh Kudus untuk ya supaya mereka beroleh menerima ya kekuatan dari Tuhan, barulah dapat ya memberitakan Injil. Jadi kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 hingga ayat 8 ya. Ayat 4 hingga ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 hingga ayat 8. Inilah yang kita dapat perhatikan. Inilah pesan Tuhan ya. Sebelum waktu dia sebelum dia terangkat ya, inilah pesan dia kepada murid-murid supaya mereka menantikan Roh Kudus ya. Jadi murid-murid ini menuruti pesanan Tuhan dan bersatu hati bergiat dalam doa waktu itu. Di pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Maka kita lihat ya, murid-murid ini bukan hanya terbatas kepada rasul-rasul itu, tapi pemercaya itu secara keseluruhan mereka beroleh kekuatan yang besar dan barulah melancarkan pekerjaan ya, kerja suci, bahkan kerja penyelamatan jiwa. Kita lihat dalam Kisah Rasul ya pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42 ya, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti, dan berdoa. Jadi ini ya, sebab kenapa mereka berkembang ya. Sebab ya, pemercaya menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja ya di atas ya, diri mereka. Jadi pada masa ini ya, yang paling kita perlukan ialah kekuatan ini ataupun kuasa ya, rohani ini. Ya. Jadi ya, itulah kita di dalam kesempatan ini kita perlu bersujud ya. Kita berlutut berdoa di hadirat Tuhan ya, kepada Tuhan. Kita ya menanti ya, meminta kepada Tuhan Roh Kudusnya, menanti dan bersandar kepadanya untuk beroleh kekuatan baru. Dari awal ya kita ada mendengar ya dari kitab Yesaya ya pasal 40. Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 29 hingga ayat 31 ya. Di sini dikatakan dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bila kita memperhatikan, membacakan bahagian ini, maka kita yang sentiasa dekat dengan firman Tuhan dan rekod-rekod rohani di bahagian perjanjian baru, maka kita dapati apa yang dikatakan di sini dalam kitab Yesaya ini digenapi pada peringkat awal